Bukan sebutkan nama-nama kitab, nama-nama orang, nama-nama tokoh. Jangan, jelaskan secara ilmiah. Orang itu kalau mau terkenal, warnanya merah. Semuanya pastinya kan standar. Begitu dia masuk, semua pasti lihat. Orang seperti ini separuh gila. Wah, hari ini menyatakan kagak ikut habaib. Kagak ikut. Otak pakai otak. Otak kagak ada, pengen dimuliakan. Keberadaannya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, nggak bisa dipungkiri kok nggak ada bukti. Hah? Kenapa tidak ada satupun yang bisa membantah narasi Kiai Imad? Kenapa tidak ada satupun yang bisa membantah tesis Kiai Imad? Coba kalau nggak bisa dipungkiri, coba jelaskan secara ilmiah. Bukan sebutkan nama-nama kitab, sebutkan orang-orang, nama-nama orang, nama-nama tokoh. Jangan, jelaskan secara ilmiah. orang itu kalau mau terkenal, kata Sayyidina Ali, Khalid To'rof, pakai peci kira-kira 1 meter, warnanya merah. Semuanya pastinya kan standar. Begitu dia masuk, semua pasti lihat. Kenapa? Khalid To'rof, karena nggak umum. Jadi kalau kita kepingin menjadi perhatian orang, iya betul. Orang kalau mau tenar berpakaian yang nggak lumrah, nggak umum. Bukan cuman pakai peci merah, pakai baret merah, bintang 9, nggak umum. Pakai jaket di musim panas, jaket bulu, musim panas kemana-mana, nggak umum. Makanya tenar. Siapa itu? Yang di sampingmu, Beb. Tuh, si Bahar. karena nggak umum. Nah, orang-orang seperti ini separuh gila. Itu separuh gila. Betul, separuh gila. Ini kata teman si Bahar. Ini moncongnya. Orang seperti ini separuh gila, berpakaian norak supaya jadi pusat perhatian. Itu sudah dijelaskan oleh TI waktu yang lalu. Pakai lipstik, ya, pakai pensalis, pakai baret merah, bintang 9, nggak umum. Biar terkenal, itu separuh gila. Separuhnya lagi stres. Paham? Paham, ngerti sekarang kenapa si Bahar berpakaian seperti itu? Supaya terkenal, kata si Bebek ini. Ya? Kacau, saudara. Ini separuh gila. Itu separuh gila. Dia mencari popularitas. Ya? Dia mau benturkan habaib, nggak bisa. Karena keberadaan habaib itu sudah final. Jadi Final kapan final? Kapan finalnya? Di masa Mufti Batavia dulu difinalkan oleh Van der Berg gitu. Kemudian belaga sebagai pahlawan hari ini. jadi keturunan habaib tidak pernah putus ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kalian masih istiqomah dalam rangka mencintai para habaib. Jangan goyah sedikit pun keyakinan Anda. Jangan, kalau goyah kalian, periuk nasi kami juga goyah. Pokoknya kalian harus ikut kami. Harus jilat kami, harus hormati kami. Seandainya kalian tidak hormat lagi kepada kami mau makan di mana? Hah? Kami pingin hidup seperti Ratu Lebah. Kami pingin hidup seperti Ratu Semut. Kami tidak tahu kalau hal seperti ini akan mendatangkan bencana seperti kaum Samud. Walaupun kami semit, nanti bisa jadi kayak kaum Samud. Ya, digulung oleh Allah. Qalamullah wa sunnati Rasul. Itu yang perlu diikuti. Dan ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, itu yang diikuti. Ikuti para habaib, kata Habib Ali. Siapa orang yang tidak berjalan di jalannya para salaf, para habaib, kalian akan sesat. Tapi sebaliknya, kalau kalian berjalan di jalannya para habaib, selamat dari dunia sampai akhirat. Gua nggak mau ikut para habaib. Kira-kira gua sesat nggak? Siapa yang bisa menjamin gua sesat di sini? Dan siapa yang bisa menjamin gua selamat kalau ngikut para habaib? Siapa? Tapi kalau ikut ulama, ikut orang alim,
ikut ajaran agama, ikuti Rasulullah, gua bisa buktikan kalian akan selamat. Karena jelas, ya, yang kita ikuti adalah ulama. Ulama yang mana? Ulama yang wara. Bukan ulama su, bukan ulama asu. Bukan. Ya. Jangankan kita untuk menghormati dia, si Bahar aja nggak hormat nama dia. Coba tengok, si Bahar duduk di tempat tinggi, dia di tempat rendah. Kita di Aceh ini diajarkan yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Semakin tingginya ilmu kita, semakin beradab. Walaupun kita tinggi ilmu, tinggi pangkat, tinggi jabatan dengan orang yang lebih tua, kita tidak boleh di atas dia. Minimal sejajar. Ataupun kita di bawah orang yang tua. Jadi ajaran-ajaran seperti ini gua kagak mau, saudara. Waktu kecil gua duduk di atas sedikit dibandingkan orang-orang tua, dibilangin sama mak gua, turun. Orang tua di bawah tuh, turun. Duduk di bawah anak-anak. Terus sekarang orang tua di bawah, orang tua cium tangan yang lebih muda. Karena Habib. Aduh, kayak pengut tuh. Kagak jelas sama sekali. Gua kagak ikut. Gua hari ini menyatakan kagak ikut habaib. Kagak ikut. Kebanyakan yang gua dapat dari ajaran yang mereka ajarkan tidak sesuai. Fakta sejarah banyak melenceng. Berbicara agama banyak ngawur. Habib-habib yang model-model begini ya. Iya. Tapi kalau ada habib yang berilmu, yang mengajarkan kebenaran, mengajarkan akhlak, adab, akhlakul karimah, uswatun hasanah, gua ikut. Tapi kalau model-model begini, odong-odong begini kagak gua. Gua minta maaf, kagak ikut yang begini-begini. Mau kalian bilang sesat, mau kalian apa? Nanti kita lihat di padang mahsyar. Apakah kalian ditolong sama habaib? Gua kagak butuh habaib itu. Kagak butuh sama sekali. Karena gua terima Islam, di dalam keluarga gua bukan Islam habaib. Bukan. Tapi dari para kiai, dari para ulama, dari para syekh, bukan dari para habaib. Bukan, gua kenal habaib setelah 98. Sebelumnya gua nggak kenal. Oh, cucu Nabi TJ, cucu Nabi yang gua kenal Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu bahkan dalam syair-syair kita juga ditulis itu semua. Tidak ada dalam syair kita ditulis habaib, nggak ada. Nggak ada. Dalam manuskrip kita nggak ada habaib. Gua lebih percaya kepada manuskrip, gua lebih percaya ajaran yang ditinggalkan oleh leluhur gua daripada orang-orang yang seperti ini. Itu cuman film. Gua kagak ikut. Gua hari ini fix kagak ikut habaib. Kenapa? Ada banyak alasan. Satu, tesis yang dilakukan oleh Kiai Imad atau tesisnya Kiai Imad tidak dibantah dengan ilmiah, tapi dibantah dengan fitnah, dibantah dengan hasud, dibantah dengan caci maki, dibantah dengan hinaan, dibantah dengan adu domba, bukan dengan ilmiah. Di situ tidak ikut lagi saya. Apapun omongan mereka, tutup telinga. Saya tidak mau tahu lagi. Saya pribadi mencabut dukungan, mencabut respect saya cabut. Nggak ada manfaat sama sekali, banyak mudaratnya. Kita kembali ke kiai-kiai kita, ke tengku-tengku kita, ke ulama-ulama kita. Walaupun bukan cucu Nabi, apalagi kalau mereka cucu Nabi. Ya, iya. Oke, tidak ada habab-habib lagi. Saya tarik diri, undur diri jauh sekali, nggak mau lagi. Mereka hanya membela kepentingan kelompok. Mereka hanya membela kepentingan pribadi mereka, bukan kepentingan umat. Gua mengadukan ketika ada salah satu dari kalangan yang mengaku-ngaku Habib meminta donasi atas nama saya dengan alasan untuk anak yatim. Bukannya diselesaikan masalah, tapi gua dijeblosin ke penjara dengan tuduhan menghina para habaib. Dulu pernah saya kasih clue ke gerombolan si Alwi. Kalian fitnah saya sebagai pembenci habaib. Kalian fitnah saya kepemilikan senjata api. Tunggu suatu saat saya akan melakukan seperti apa yang kalian fitnahkan. Hari ini terbukti tidak? Tidak ada hormat-hormatnya lagi saya kepada para habaib siapapun dia. Kecuali habib-habib yang sepuh, yang baik hati, yang memang benar ulama. Itu saya hormat.
bukan secara nasab, tapi secara keilmuan. Adab dia, contoh yang dia contohkan, itu saya ikut.